Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini pemirsa TV yang baru gabung, mungkin udah bisa nebak kita lagi ngobrolin apa sih hari ini. Benar, kita lagi ngobrolin tentang ikan cupang. Ikan cupang yang mendadak hits di tahun 2020, bukan yang mendadak hits sih. Jadi sebenarnya ikan cupang udah lama banget kita tahu gitu. Cuma sekarang itu animo masyarakat dengan ikan cupang itu semakin tinggi gitu. Ada apa sih dengan ikan cupang ini sendiri? Tadi di segmen awal kita udah ngebahas gitu kalau sebenarnya membudidayakan ikan cupang itu nggak susah gitu. Gampang, hanya perawatan nanti dari usia 0 sampai 1 bulan itu yang cukup membutuhkan cukup membutuhkan ketelitian biar nanti dia tetap hidup ya. Iya. Nah, tapi permasalahan yang sekarang aku pengen tanyain adalah kalau misalnya mereka udah dalam keadaan seperti ini, udah besar-besar, sudah kayak gini. Sebenarnya proses memelihara ikan cupang itu ada cara tersendiri, ada proses khusus gitu atau gimana sih? Kalau melihara cupang termasuk mudah, Kak. Oke. Misalkan kita baru beli ikan cupang gitu. Nah, datang dari sellernya, penjualnya kita taruh di toples dulu. Nah, kalau bisa airnya diendapin dulu, Kak. Diendapin biasa sehari 2 hari itu biar buat pH airnya stabil. Oke. Nah, nanti sebelum masukin ini biasanya dimasukin ketapang dulu nih, daun ketapang. Itu fungsinya untuk? Ini untuk menstabilkan pH air, Kak. Oh gitu. Biasanya sama garam ikan. Nah, sama satu lagi Bleed It. Ada obat itu buat. Jadi biar ikannya dia merasa nyaman gitu, Kak. Jadi nggak kaget dengan air baru gitu. Kadang kan kalau seandainya ada tanahnya dari kaporit gitu, nah itu untuk menstabilkan pH-nya, Kak. Oke, itu kalau misalnya kita pakai air yang langsung dari keran gitu, Iya, misalnya air sumur dan diendapin segala dulu macam. tuh biar lebih bagus. Tapi kalau misalnya ini jadi aku kasih bocoran aja. Jadi ini tadi ikannya juga baru datang nih ke studio kita. Tapi ini kita kasih air mineral tadi. Ini sebenarnya boleh nggak sih caranya kayak gini gitu? Langsung kita kasih air mineral atau ada ya harusnya lebih baiknya kayak gimana? Iya, kalau pakai air mineral itu lebih bagus sebenarnya, Kak. Oh gitu. Cuman tadi ya untuk treatment buat memastikan lagi ikannya sehat atau itu bisa pakai ketapang sama tadi garam itunya, Kak. Oke, jadi tetap harus pakai ketapang sama pakai garam. Iya. Ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi jangan cuma sekedar beli ikan, Iya. tapi habis itu langsung main tuang-tuang aja. Taruh toples, tuang, tutup lagi. Waduh, kasihan banget itu ikannya. Banyak kan yang kayak gitu soalnya kan yang nggak ngerti cara. Kasihan itunya sih, Kak. Kalau biasa kan banyak tuh kalau dulu kan anak-anak kecil naruh di botol sirup ya, botol sirup. Nah itu ruang gerak cupangnya kan terbatas jadinya. Ya minimal toples inilah 2 liter itunya, Kak. Buat leluasa juga enak kan dipandang gitu ya, enak. Jadi emang diperhatikan juga tuh tempatnya. Nah, selain itu ada lagi nggak sih yang perlu diperhatikan kalau misalnya untuk memeliharanya sendiri? Yang paling penting pakannya, Kak, diperhatiin itu. Apa sih sebenarnya yang paling idealnya untuk dikasih? Kalau idealnya ikan cupang itu dia senengnya sama pakan hidup. Oh gitu. Pakan hidup kayak jentik nyamuk, kutu air gitu. Oke. Nah jadi pemirsa TV kalau mau tahu, nih kutu airnya juga kita bawa loh. Iya. Kalau ini kutu air raksasa, Kak, Daphnia magna. Oke. Iya, beda. Jadi ini untuk makan ikan cupang bukan sih? Iya, ini buat makan ikan cupang, Kak. Oke. Ini proteinnya sangat tinggi kata orang segitu kan. Kan. Jadi ada makanan-makanan khusus juga karena mungkin kan tunggu. Kalau makanan ikan itu sendiri sebenarnya dia butuh makan tuh dalam 1 hari dia butuh berapa kali sih? Kalau cupang tuh bagusnya dia sedikit tapi sering itunya, Kak. Oh. Jadi kalau saya sih kalau di rumah tuh saya ngasih makannya pagi sama sore gitu. Oke. Dan mereka tuh memang baiknya tuh nggak disatukan ya? Iya, enggak. Ikan cupang tuh nggak boleh disatukan, nanti berantem kan. Ada kan yang ikan yang jaga teritorial gitu. Oke. Jadi jangan sampai disatukan. Dan ini nih, mungkin ini sedikit pertanyaan juga bagi saya deh, orang awam yang baru pertama kali ngelihat ikan cupang, dan saya juga nggak pernah main ke toko ikan cupang. Harus dibatas-batasin, disekat-sekat seperti ini. Ini fungsinya biar mereka nggak berantem atau gimana? Jadi kan ikan cupang kalau seandainya ini sekatnya dibuka nanti dia ngedok terus bahasanya, flaring lah atau itu. Iya. Nanti kalau seandainya ini dibuka terus lama-lama bisa ikannya penyakitan gitu, bisa lemes atau itunya. Oh gitu. Nah, jadi harus ya minimal tapi pagi sama sore itu kadang-kadang dibuka buat ngelatih olahraga lah. Oh gitu, tetap mereka harus butuh latihan. Iya, karena takutnya nanti penyakit itu kayak bisa sisik nanas atau penyakit lain gitu, Kak. Karena sering dibuka gitu kan nanti dia daya tahan tubuhnya mungkin nurun gitu. Oke. Nah kalau misalnya pertanyaan aku yang membuat ikan cupang
mati itu biasanya penyebabnya apa ya? Itu banyak beberapa faktor, bisa dari airnya, bisa dari pakannya gitu Kak. Biasanya kalau seandainya pakan itu jentik nyamuk. Nah, itu yang biasa kena sisik nanas. Oh. Itu penyakit yang hampir 90% bisa dibilang susah disembuhkan gitu Oh Kak. gitu. Oke. Emang jadi pertanyaan lagi kan nih, gimana sih cara nyembuhin ikan tuh kalau misalnya Kalau seandainya ikan, kan ada penyakit tuh salah satunya jamur, white spot itu ya, hot itu kan. Nah, itu tadi bisa dicegah ganti air Kak. Oke. Jadi, nah yang harus diperhatikan juga, kita melihara ikan cupang itu tidak hanya sekedar melihara aja Kak. Jadi harus diperhatikan airnya. Nah, biasanya seminggu 2 kali atau enggak minimal seminggu sekali gitu Harus diganti. diganti air gitu. Jadi biar ikannya sehat juga, tuh sama dibuka sekatnya ini ya minimal sehari sekali lah atau itunya. Jadi dia buat olahraga, terus juga buat melancarkan pencernaannya kan. jadi sebagai penjual juga harus telaten ya. Iya. Kan iya, jadi kan ini sama aja seperti memelihara Iya, sebenarnya melihara cuma untuk juga itunya. dijual gitu. Jadi emang benar-benar harus diganti air, harus dilatih juga setiap hari. Nah, ada kesulitan gak sih selama ini gitu berjualan? Kalau untuk meliharanya sih tidak ada Kak. Cuman ya paling kendala utamanya itu ya tantangan sih melihara itu di pakan ya Kak. Dipakan. Nah, tapi kan di sini kan ada pakan hidup, sama kadang-kadang kalau saya lagi musim hujan kayak gini kan bisa beralih ke pelet Kak. Oh. Nah, itu bisa oke. jadi, tapi jangan, kalau pelet jangan terlalu banyak, nanti bisa mati ikannya Kak kalau kebanyakan gitu. Oh gitu. Ya kadang kan pelet nggak dimakan semuanya, jadi amoniak kotoran atau itunya. Jadi benar-benar harus diperhatikan secara detail Iya. juga ya. Dia- Nah, dia. kalau dari pakannya sendiri, tadi kan sulit, tapi sebenarnya itu bisa dibudidaya juga atau seperti apa? Kalau untuk itu bisa Kak, ini budidaya kutu air raksasa itu bisa di rumah. Jadi dengan ya wadah tidak besar lah, ember atau itunya, kita budidaya kutu air ini bisa diituin Kak. Oke. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk melihara ikan sekarang tuh, nggak ada kata sulit sih Kak sebenarnya, apalagi. Asal kita mau dan telaten Iya, sebenarnya ya. itu harus benar-benar diperhatikan lah untuk pakan sama air itunya. Oke. Nah, kalau dari suhu udara, sinar, kan aku nggak tahu gitu. Cuma kadang-kadang ada beberapa hewan yang memang kayak dia tuh nggak boleh kena sinar cahaya terlalu terang, atau nggak boleh di cahaya terlalu gelap. Terus suhu ruangannya juga nggak boleh yang terlalu dingin atau terlalu panas. Kalau ikan cupang sendiri tuh kayak gimana? Kalau ikan cupang ini bisa dipelihara di indoor sama outdoor Kak itunya. Oke. Jadi memang tapi jangan disarankan yang benar langsung kena terik matahari. Nah, biasanya kalau seandainya kita pelihara atau budidaya di outdoor itu, atasnya kita kasih tanaman. Jadi biar buat dia tidak secara langsung kena matahari itunya. mataharinya. Ada efeknya nggak sih kalau dia terlalu terpapar matahari kayak gitu? Ada, bisa mati Kak kalau seandainya kayak gitu. Oh, gitu? Kalau dia panas banget itu kan kadang-kadang dia kepanasan atau itu nggak ada tempat buat itunya kan bisa mati juga. Oke. Nah, ini aku ngebahas tentang ikan cupang. Sebenarnya kan setiap hewan itu pasti ada umurnya, umur Iya. hidupnya. Kalau ikan cupang sendiri sebenarnya dia bisa hidup sampai berapa lama sih? Kalau lihat dari itu bisa 1 tahun Kak, tapi Bisa 1 tahun? bisa, tapi kembali lagi ke perawatannya Kak. Bisa kadang-kadang sampai 2 tahun ada, cuman jarang atau itunya Jarang Kak. ya. Itu benar-benar kayak harus telaten banget Iya, gitu. harus diitunya. Termasuk pendek lah ikan cupang itu kan cuma setahun atau Usianya itunya. 1 tahun biasanya. Tapi ukuran dia tuh paling besar tuh seperti apa sih? Nah, kalau ini plakat yang saya bawa, ada kan ikan cupang tuh plakat sama giant. Nah, kalau giant itu bisa sampai 8 cm ada. Pokoknya dari 5 sampai 9 ada. Bahkan sampai 12 cm gitu juga ada. Kalau yang ini Kalau ukurannya plakat range-nya paling ini kan sekitar 3 sampai 5 aja Kak. 3 sampai 5. Tapi kalau yang sekarang jadi favorit itu justru yang lebih kecil seperti ini atau yang giant sih? Kalau favorit itu beda-beda sih Kak. Ada tiap orang kan hobinya masing-masing, ada di kelasnya, ada di plakat sama ini. Kalau untuk di plakat biasanya ada di multicolor. Multicolor ini. Nah, itu sama blue rim tadi itu. Iklan termahal itu. Blue rim sama avatar itunya Kak. Oke. Itu Nanti kita akan lagi- ngebahas itu sebenarnya, tapi di segmen 3 aja. Ini kita iya gitu, karena tanpa disadari ternyata ikan cupang juga banyak ikan-ikan yang harganya wow. Nah, ini sebelum kita ngebahas tentang harga ikan yang mahal itu, ini tadi apa sih? Kalau ini saya bawa itu Kak, makanan untuk anakan dari 0 sampai 14 hari Oke. itunya. Kenapa dia butuh makanan seperti ini? Nah, kalau itu kan bisa juga Kak, kalau anakan dari, kalau kita ngawinin ikan cupang itu 0 sampai ya masa-masa kritis ya kalau menurut saya itu 0 sampai 2 minggu itu. Nah, itu yang harus pakannya benar-benar dijaga Kak. Bisa dari
bisa dari kutu air. Nah, bisa juga yang instan itu artemia. Artemia itu ada dua juga, artemia yang ditabur sama yang artemia dikultur. Nah, kalau yang dikultur itu nanti dia hidup gak kayak kutu air, cuman dia lebih tipis, lebih halus, lagi lebih kecil. Karena kan anakan ikan cupang umur 0 sampai 2 minggu itu kan masih kecil Kak. Kecil banget ya Jadi ternyata. pas lah kalau seandainya itu pakai artemia. Oke. Nah, proses kalau misalnya, tapi itu tetap kalau misalnya anak-anak itu walaupun masih kecil dia tetap harus sudah mulai dipisah-pisah atau kayak gimana sih? Tidak, kalau itunya Kak. Biasanya kalau yang saya lakukan itu biasanya 0 sampai itu masih saya gabung sampai sebulan sampai 2 bulan lah. 2 bulan itu dijadiin satu lubukan, satu tempat wadah itu sama-sama wadah. gitu. Nah, nanti baru 2 bulan itu biasanya kan dia semakin tumbuh semakin gede. Nah, itu biasanya berantem waktu itu. Nah, itu baru dipisahkan di ren. Oke. Jadi kalau udah terlihat mulai agresif itu berarti udah saatnya udah dipindahkan. saat dipisah. Nah, berarti kalau yang di depan ini dia usianya berapa nih? Kalau usia ini udah 4 bulan Kak. 4 bulan. 4 bulan lebih dari itu lah. Oke. Idealnya kalau ikan cupang, aku nggak tahu ya. Maksudnya kan kalau tadi 2 bulan itu udah dipindahkan, itu memang umur ideal atau sebenarnya kalau kurang dari itu atau lebih dari itu juga boleh atau gimana? Sebenarnya tidak ada patokan sih Kak. Tergantung para petaninya sendiri atau itunya. Dia kalau saya kan ngelihat dari 2 bulan itu kan kalau seandainya kita misahin ini bisa mengaruhi mutasi ikan warnanya Kak. Gitu. Sama pertumbuhannya juga kan kalau seandainya dia di dalam lubukan itu kan kalau kita kasih makan pasti berantem rebutan. Nah, kalau seandainya satu-satu itu kan dia makannya memang porsinya dia gitu. Jadi pertumbuhannya maksimal. Oke. Jadi benar-benar diperhatikan banget itu Kalau buat itunya. Oke. Ini kita akan ngebahas juga tentang wadah-wadah. Sebenarnya tadi udah sempat dibahas, cuma kayak nanti kita akan ngebahas lagi di segmen berikutnya. Sekalian kita akan ngebahas tentang yang tadi aku bilang gitu, ikan cupang harganya juga ada yang wow. Jenisnya apa dan kenapa harga yang itu sangat wow? Kita akan bahas di segmen 3. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.